Halo semua, perkenalkan saya dengan Ibu Veronica Paula. Saat ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan jiwa pada populasi khusus yaitu nafsa. Deskripsi singkat untuk pembelajaran kali ini. Jadi kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan jiwa pada populasi khusus, yaitu klien dengan penyalahgunaan nafsa. Nafsa itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami dampak psikologis, sosial, dan spiritual akibat penyalahgunaan zat, serta mampu menerapkan proses keperawatan secara komprehensif untuk membantu proses pemulihan. Capaian pembelajarannya yang pertama, menjelaskan konsep dasar nafsa, faktor risiko, dan dampaknya terhadap kesehatan jiwa. Yang kedua, mengidentifikasi masalah keperawatan jiwa yang umum muncul pada penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga, menerapkan proses keperawatan jiwa pada klien dengan penyalahgunaan zat. Yang keempat, menerapkan pendekatan terapeutik dan kolaboratif dalam perawatan klien nafsa. Yang kelima, menunjukkan sikap empati, non-judgmental, and etis terhadap klien dengan gangguan penggunaan zat. Definisi nafsa yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya, yang dimana artinya adalah zat atau obat yang mempengaruhi fungsi tubuh, khususnya susunan saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan adanya perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku, dan kesadaran seseorang. Nah, sama seperti yang dijelaskan di dalam menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 2004, nafsa itu merupakan bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat mempengaruhi kerja otak, khususnya tadi sama dengan susunan saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan perubahan aktivitas, mental, perilaku, dan persepsi. Selain itu, sebenarnya nafsa juga bisa dapat digunakan dalam bidang medis yang harus dapat dikontrol, tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan dan dampak negatif apabila disalahgunakan. Klasifikasi nafsa yang pertama yaitu narkotika. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Contoh dan efeknya dari narkotika tersebut ada jenisnya oplat atau opioid, itu terdapat pada morfin, heroin atau putau, serta kodein. Efeknya apa? Menimbulkan rasa euforia, ngantuk, ketenangan, sehingga membuat ketergantungan yang tinggi. Selanjutnya kanabis, itu pada ganja atau hasis. Hasis itu adalah resin dari ganja yang biasa digunakan sebagai obat, ya. Jadi dia berbentuk bubuk. Efeknya menyebabkan euforia, relaksasi, sehingga mengganggu juga konsentrasi. Jenis kokain ada kokain atau crack. Ini efek utamanya meningkatkan energi, menimbulkan rasa percaya diri, tetapi juga dampaknya akan menyebabkan halusinasi. Klasifikasi yang kedua yaitu psikotropika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, tetapi bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan adanya perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Klasifikasi psikotropika berdasarkan kekuatan, efek, dan potensi ketergantungan. Golongan 1 LSD, ekstasi,
atau MDMA, DOM, STP, yaitu halusinasi berat serta euforia. Yang kedua yaitu amfetamin, metafetamin, dan Ritalin. Ini meningkatkan energi dan insomnia, menurunkan insomnia. Golongan yang ketiga ada sedatin atau pentobarbital. Ini efeknya lebih kepada penenang ringan dan risiko ketergantungannya sedang. Untuk golongan 4 yaitu diazepam atau Valium, nitrazepam atau alprazolam, yaitu efeknya penenang, anti kecemasan, risiko ketergantungannya itu dari ringan hingga sedang. Klasifikasi yang ketiga yaitu zat adiktif lainnya, yang dimana merupakan bahan atau zat lain di luar narkotika dan psikotropika, yang juga dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikis. Contoh zat adiktif lainnya serta efek yaitu nikotin yang ada di dalam rokok serta tembakau. Efeknya itu ada rasa rileks, meningkatkan denyut jantung juga. Untuk alkohol terdapat di dalam minuman keras sehingga dapat menyebabkan efek menurunkan kesadaran serta adanya gangguan koordinasi. Untuk yang inhalasi itu contohnya ada lem, bensin, tiner, dan aseton. Efeknya ada euforia singkat, kerusakan otak untuk jangka panjangnya. Yang di dalam kafein itu ada terdapat di dalam kopi, teh, serta minuman berenergi. Efeknya stimulasi ringan, insomnianya bisa terjadi berlebihan. Tadi sudah dijelaskan untuk definisi serta klasifikasinya. Kita juga perlu mengetahui untuk dampak penyalahgunaan nafsa tersebut. Yang pertama pada fisik adanya kerusakan otak, jantung, hati, sistem saraf, serta adanya penurunan daya tahan tubuh. Untuk psikisnya bisa terjadi halusinasi, depresi, gangguan kepribadian, serta perilaku agresif. Secara sosial pasti akan terjadinya putus sekolah, kriminalitas, disfungsi keluarga, serta penolakan sosial. Masalah keperawatan jiwa yang umum muncul. Berikut adalah masalah keperawatan jiwa yang sering ditemukan pada penyalahgunaan nafsa beserta manifestasi klinisnya. Yang pertama, harga diri rendah kronis. Tanda dan gejala umumnya seperti merasa tidak berharga, menyalahkan diri sendiri, kurang percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang untuk selanjutnya, isolasi sosial, enggan berinteraksi, menarik diri, menghindari kontak mata, serta merasa tidak diterima di masyarakat. Yang ketiga, ketidakefektifan coping individu karena menggunakan nafsa untuk melarikan diri dari masalah, tidak mampu menghadapi stres, serta terjadinya perilaku yang impulsif. Kemudian, yang keempat, gangguan persepsi sensori seperti halusinasi atau ilusi, seperti mendengar suara, melihat bayangan, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata, terutama pada pengguna halusinogen atau amfetamin. Yang kelima, yaitu perilaku kekerasan atau resiko mencederai diri sendiri atau orang lain, adanya perilaku agresif, mudah tersinggung, kehilangan kontrol diri. Yang keenam, defisit perawatan diri. Tanda dan gejalanya seperti kurang memperhatikan kebersihan diri, makan tidak teratur, serta pola tidur terganggu. Untuk yang ketujuh, gangguan pola tidur, sulit tidur, mimpi buruk, tidur tidak nyenyak, akibat adanya efek atau gejala putus zat. Yang kedelapan, gangguan konsep diri, ini identitas dirinya tidak jelas, adanya konflik peran sosial, serta merasa gagal. Yang kesembilan, adanya resiko kekambuhan yang tinggi. Tanda dan gejalanya ada dorongan kuat untuk menggunakan kembali kemampuannya dia, terus kesulitan menolak ajakan teman, kurang dukungannya keluarga. Ya, jadi ini kalau dia resiko itu lingkungan yang paling mempengaruhi. Kemudian yang ke-10, resiko perilaku bunuh diri, yaitu ada perasaan putus asa,
kehilangan makna hidup, serta penyesalan mendalam setelah menggunakan zat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah keperawatan jiwa. Yang pertama, faktor biologis yang dimana merupakan perubahan neurotransmitter akibat penggunaan zat seperti dopamin, serotonin, dan GABA. Faktor psikologisnya ada trauma masa lalu, stres kronis, serta gangguan kepribadian. Faktor sosial, tekanan kelompok sebaya, konflik keluarga, kemiskinan, serta stigma masyarakat. Prinsip pendekatan terapeutik pada klien dengan nafsa. Yang pertama, kita harus memiliki empati dan penerimaan tanpa menghakimi atau non-judgmental attitude. Perawat menerima klien apa adanya tanpa memberi label pecandu atau nakal. Yang kedua, membangun kepercayaan atau trust building, di mana klien nafsa sering merasa ditolak sehingga perawat perlu konsisten, jujur, dan terbuka. Yang ketiga, kerahasiaan konfidensial. Seperti informasi pribadi, klien harus dijaga agar timbul rasa aman. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif klien. Klien dilibatkan dalam setiap tahap perawatan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, fokus pada kekuatan klien, strength-based approach, yaitu menemukan potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Yang terakhir, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan atau recovery oriented care, yaitu menekankan harapan, makna hidup, dan tujuan jangka panjang klien. Tahapan hubungan terapeutik antara perawat dan klien menurut Stewart tahun 2016. Yang pertama, pada saat tahap orientasi, tujuannya adalah membangun kepercayaan dan kontrak waktu. Peran perawatnya bagaimana? Kita menyapa, memperkenalkan diri, serta menjelaskan tujuan perawatan. Contoh intervensinya adalah, saya ingin membantu Anda agar bisa hidup lebih sehat tanpa adanya ketergantungan. Sedangkan pada tahap kerja, kita bertujuan untuk mengeksplorasi masalah dan memberikan dukungan secara terapeutik. Perannya kita mendengarkan secara aktif, refleksikan perasaan, membantu klien mengenali pemicu penggunaan nafsa. Intervensinya bagaimana? Kapan biasanya Anda merasa ingin menggunakan zat tersebut? Tahap ketiga yaitu terminasi. Kita mengevaluasi hasil dan mengakhiri hubungan secara positif. Perannya kita memberikan umpan balik, menguatkan komitmen untuk tetap pantang. Intervensi yang dapat diberikan, Anda sudah menunjukkan kemauan besar. Mari kita pertahankan kebiasaan baik ini. Berikutnya, pendekatan kolaboratif dalam perawatan nafsa, yaitu pendekatan yang dimana kita melakukan kerjasama antara perawat, klien, keluarga, dan tim profesional untuk mencapai tujuan pemulihan yang optimal. Di dalam profesi tersebut, peran dalam perawatan klien nafsa itu apa saja? Yang pertama, perawat jiwa, yaitu melakukan pengkajian, membangun hubungan terapeutik, memberikan dukungan emosional, edukasi klien dan keluarga. Tugasnya psikiater mendiagnosis gangguan jiwa dan menentukan terapi farmakologis. Tugasnya psikolog melakukan terapi perilaku dan kognitif atau CBT, konseling motivasi. Pekerja sosial membantu reintegrasi sosial, advokasi dan dukungan sosial. Sedangkan konselor adiksi memberikan terapi kelompok, relapse prevention, dan rehabilitasi. Untuk keluarga, menjadi sistem dukungan utama serta memantau kekambuhan. Model kolaborasi dalam keperawatan klien nafsa. Yang pertama, integrated care model, yang dimana layanan kesehatan jiwa, medis, dan sosial digabung dalam satu sistem perawatan. Kemudian, case management, seperti perawat sebagai koordinator layanan lintas profesi. Yang selanjutnya, rehabilitasi berbasis komunitas atau RBK, kerjasama dengan lembaga sosial dan komunitas pemulihan seperti rehab center, puskesmas, serta peer support.
Penerapan pendekatan terapeutik dan kolaboratif. Yang pertama, tahap pengkajian. Kita gunakan komunikasi yang empatik dan non-konfrontatif. Kedua, identifikasi kebutuhan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual klien. Libatkan keluarga dalam pengumpulan data. Untuk tahapan intervensi, lakukan konseling secara motivasi atau motivational interviewing. Yang kedua, latih keterampilan coping dan manajemen stres, kolaborasi dengan psikiater untuk terapi farmakologis detoksifikasi, kemudian fasilitasi terapi kelompok dan dukungan sebaya, yaitu atau peer group. Selanjutnya, tahap evaluasi, tinjau kembali perubahan perilaku, pola pikir, dan relasi sosial klien. Pastikan sistem dukungan sosial, keluarga, dan komunitas itu berfungsi dengan baik. Catat hasil kerjasama tim profesional. Baiklah, contoh kasus yang akan kita pelajarin, seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat karena ketergantungan metamin. Ia merasa malu, sering marah, dan sulit tidur. Baiklah, kita lakukan pendekatan secara terapeutik. Kita sebagai perawat mendengarkan tanpa menghakimi, kemudian membantu klien mengenali perasaan malu dan menyusun rencana perubahan. Yang ketiga, memberikan penguatan positif saat klien menunjukkan kemajuan. Untuk pendekatan kolaboratif, psikiater memberikan terapi obat untuk menstabilkan mood, psikolog melakukan terapi perilaku untuk mengontrol keinginan memakai zat, sedangkan pekerja sosial membantu menyiapkan pekerjaan setelah rehabilitasi. Nilai dan sikap profesional yang diperlukan. Yang pertama, empati dan penerimaan klien tanpa stigma. Yang kedua, komunikasi terbuka dan kolaboratif antar profesi, keterbukaan terhadap budaya dan nilai spiritual klien. Yang keempat, tanggung jawab dan etika profesional dalam menjaga rahasia klien. Demikian penjelasan untuk asuhan keperawatan pada populasi khususnya nafsa. Silakan pelajarin dan kerjakan kuis yang akan di berikutnya ya.